Yesus benar-benar disalib. God sudah mempreview duluan bayang-bayang penyembelihannya sebanyak 5 kali. Perintah Tuhan kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Tetapi Adam dan Hawa tergoda, berbuat dosa dengan makan buah larangan. Adam Hawa makan buah yang Tuhan larangkan, tapi mereka tidak langsung mati secara fisik, melainkan langsung mati secara spiritual, terputus dari sumber hidup, yaitu Tuhan. Maka terjadilah perubahan diri keduanya secara drastis. Mata melihat dan tahu bahwa mereka telanjang, penuh ketakutan, malu, lari bersembunyi, dan menyemat daun-daunan membuat cawat untuk menutupi kemaluannya. Tetapi God tidak berkenan dengan cawat penutup malu mereka. Itu dari daun-daunan, do it yourself, bikinan sendiri, tidak bisa menutup dosa. Dalam kasih God, Ia membuatkan Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Dan itulah preview pertama yang melukiskan bayang-bayang kabur tanpa kata dari rencana penyelamatan God yang Maha Kasih untuk umat manusia yang telah jatuh dalam dosa kematian. Preview 1. Preview primitif Adam, Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Kulit binatang berasal dari penyembelihan binatang kurban dengan pencucuran darah. Dan Tuhan sendiri yang telah memberikan kurban tersebut yang kelak maknanya akan dibukakan secara progresif kepada Abraham, lalu Musa. Lihat slide ini. Pewahyuan progresif God tentang anak domba atau kurban dan darahnya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian, keselamatan bagi nyawamu. Imamat 17 ayat 11. Darah dan anak domba dikorbankan di atas mezbah atau altar untuk dijadikan simbol penebusan dosa yang menyelamatkan umat dari kematian kekal. Dan Habel adiknya Kain yang pertama-tama sudah menunaikan ritual ini. Islam menyebutnya Habil dan Qabil. Preview 2. Preview keluarga Abraham. Anak Abraham, kematian anak ditebus oleh sang kurban agung, anak domba dari God. Abraham in testing. God berfirman langsung pada Abraham, bukan bicara dalam mimpi. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Itulah perintah aneh God, agar Abraham menjadi pembunuh anaknya sendiri. Jelas maksud God mustahil begitu. God juga bukan semata mau menguji iman Abraham, karena God toh sudah maha tahu. Tapi God mau menguji iman Abraham untuk dijadikan ikon sejagat sebagai bapa orang-orang beriman. Dan sekaligus untuk mempreviewkan rencana penyelamatan God untuk anak-anak atau keturunan Abraham kelak. Ini good news, Injil kabar baik, yaitu God memberikan anak domba God sebagai prefigure, sosok Mesias, yang akan mengorbankan dirinya sebagai kurban agung demi menebus kematian anak-anak Abraham, umat berdosa. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, God yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kejadian 22 ayat 7-8. Lihat, anak domba yang God janji atau sediakan itu, yakni kurban tebusan. Anak domba disediakan God untuk substitusi atau penebusan anak Abraham. Semua anak-anak dunia telah berdosa dan harus mati, tapi kini ditebus oleh anak domba God, kurban yang melambangkan anak God. Jadi, event aneh Abraham ini seluruhnya adalah desain dan sutradara God. Maknanya amat besar dan tak ada sangkut pautnya dengan bagi-bagi daging kambing kurban kepada fakir miskin. God justru mau menyampaikan rencana besar penyelamatannya atas umat manusia yang telah jatuh dalam dosa sejak Adam. Preview 1. Secara primitif tentang Adam Hawa dinyatakan dengan cawat kulit binatang yang God kenakan kepadanya. Dan 2000 tahun kemudian datanglah preview 2. Tentang penyelamatan anak manusia yang dilambangkan sebagai anak Abraham. Dan ia diselamatkan dengan ditebus oleh God lewat kurban anak domba yang God sediakan. Lihat Kejadian 22 ayat 8. Jadi, siapakah anak domba God yang Tuhan sutradarakan dalam event ajaib Abraham itu? Lihat, jawabnya yang makin jelas. Preview 2. Anak domba God merujuk kepada dia yang kelak akan disembelih sebagai kurban agung, great atau mighty sacrifice, demi menjadi tebusan nyawa bagi banyak orang. Baca Matius 20 ayat 28, bandingkan makna tebusan di surat 37 ayat 107. Tebusan agung atau mulia tentu tidak dimaksudkan maknanya kepada binatang kambing atau domba, melainkan simbol di baliknya.
Dan untuk apa persisnya tebusan agung atau mulia itu disutradarai oleh God? Tentu nyawa binatang tak bisa menebus nyawa anak manusia, tetapi disitulah makna besar di baliknya yang sedang God perlambangkan. Maka 700 tahun kemudian, God menyusulkan preview ketiga kepada Musa untuk lebih mengkonkretkan lagi perlambangan tersebut, dan inilah eventnya. Preview 3. Preview bangsa Musa. Pembebasan Paskah, pelepasan atau penyelamatan umat Tuhan dari perbudakan Mesir. God meletakkan tulah 10, final atas Firaun dan Mesir, penumpahan darah atau kematian, atas semua anak sulung Mesir dan anak Firaun dan binatang-binatang. Paskah melambangkan pelepasan kematian, pengolesan darah korban anak domba God. God berkata, darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu teroles di kusen pintu rumah, maka aku akan lewati kamu, Passover, Paskah. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 13. Di malam Paskah itu, God pun menjalani tanah Mesir dan menjatuhkan tulah pemusnahan terhadap semua nyawa-nyawa sulung Mesir. Dan Firaun pun menyerah dan membebaskan Bani Israel untuk pergi malam itu juga, bebas dari perbudakan ratusan tahun. Preview Paskah Musa, God's Plan, tergenapi lewat darah anak domba Paskah, pembebasan Bani Israel dari perbudakan Firaun untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa, let my people go, Keluaran 5 ayat 1 dan lain-lain. Paskah Yesus, pembebasan umat Tuhan dari perbudakan dosa dan kematian lewat darah anak domba agar umat masuk ke sorga. Matius 20 ayat 28, Yohanes 14 ayat 6. Dan God akhirnya mengutus Nabi Yohanes yang misinya semasa dengan Yesus untuk memaklumatkan rahasia besar preview anak domba. Preview Nabi Yohanes. Lihatlah, anak domba God Yesus yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29-36. Konfirmasi Yesus terhadap semua preview sebelumnya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Yohanes 8 ayat 56-58. Sukacitanya di mana? Khususnya di hari-hari di mana darah anak domba God lunas dicurahkan di salib untuk pengampunan dosa manusia. Matius 26-28. Disitulah titik preview metaforik di mana Abraham akan dan telah bersukacita karena merefleksikan anaknya Ishak yang juga telah sama ditebus oleh domba sembelihan yang God sediakan. Rangkuman 5 preview, tebusan darah kurban, semua hilang dari Quran. Lihat slide berikut. Kelima preview dahsyat tentang substitusi anak domba Paskah untuk keselamatan umatnya. Gambar 1. God dalam kasih-Nya membuat pakaian kulit binatang bagi Adam dan Hawa yang telanjang. Ini terkosong dari Quran. Gambar 2. Abraham berkata, God akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Dan benar, God mengutus atau menganugerahkan anak domba God untuk substitusi kurban. Dan bukan untuk bagi-bagi sedekahan daging kurban kepada fakir miskin. Gambar 3. Musa dan Israel mengoleskan darah anak domba di kusen-kusen rumah agar terselamat, dilewatkan dari kematian tulah 10 Mesir. Ini terkosong dari Quran yang spesifik menyebut 9 tulah atau mujizat Musa. Gambar 4. Kesaksian preview Nabi Yohanes. Lihatlah, anak domba God yang menghapus dosa dunia. Lagi-lagi terkosong dari Quran, meski ini kesaksian inti. Pengungkapan preview dari Nabi Yohanes. Gambar 5. Yesus bersaksi kencang. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan dan telah melihat hariku. Khususnya hari sembelihan atau penyaliban Yesus, yang total ditolak dan dihilangkan Quran, walau tanpa memberi bukti. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Anak domba Paskah sama dengan Yesus Kristus. Konklusi, penyembelihan anak-anak Abraham ditebus oleh penyaliban anak domba God sebagai kurban agung. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 17.